Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nabila Aprilia Jamil dengan NIM 24601004 dari kelas manajemen A. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang ibaratnya tuh jadi urat nadi perekonomian negara kita, yaitu koperasi dan UMKM. Coba deh kalian bayangin, di Indonesia ini ada lebih dari 64 juta unit usaha, dari mulai warung nasi di lorong-lorong sempit yang ada di kota Makassar sampai ke koperasi nelayan yang ada di pesisir Sulawesi Selatan. Semuanya itu adalah wajah asli ekonomi kita, UMKM. Ini nggak main-main loh. Mereka nyumbang 61% dari total PDB atau produk domestik bruto nasional di tahun 2023 kemarin. Nggak cuma itu, 97% orang yang kerja di Indonesia itu diserapnya ya sama UMKM. Gila kan dampaknya? Apa sih itu koperasi dan apa sih bedanya dengan PT? Nah, pertama kita beda dulu soal koperasi. Koperasi ini asalnya dari bahasa Latin, kata co artinya bersama dan oper artinya bekerja. Jadi simpelnya koperasi itu artinya bekerja bersama-sama. Kalau menurut regulasi kita yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi itu badan usaha yang dijalankan pakai asas kekeluargaan. Terus bedanya apa dong sama perusahaan biasa kayak PT? Nah, itu beda banget. Kalau PT itu tujuannya murni ngejar profit sebesar-besarnya buat para pemegang saham. Tapi kalau koperasi tujuan utamanya itu untuk kesejahteraan anggota-anggotanya. Di koperasi juga sistemnya sangat demokratis. Satu anggota itu dihitung satu suara. Nggak peduli seberapa besar modal yang dia simpan di situ. Semangatnya itu persis kayak kata bapak koperasi kita, Bung Hatta, seorang buat semua dan semua buat seorang. Kalau ngomongin sejarahnya, ini seru nih. Koperasi di kita itu udah ada pada sejak zaman penjajahan Belanda, tepatnya tahun 1896. Waktu itu ada putih di Purwokerto, namanya R. Arya Wiratmadja. Beliau ini bikin semacam bank tabungan buat nolongin para pegawai, biar nggak terjerat utang dan lintah darat atau rentenir. Dari situlah cikal bakal koperasi di Indonesia mulai tumbuh. Terus, pasca kemerdekaan, tepatnya 12 Juli 1947, diadain deh Kongres Koperasi pertama di Tasikmalaya. Makanya, tiap tanggal 12 Juli kita selalu peringatin sebagai Hari Koperasi Indonesia. Koperasi kita terus berevolusi dari zaman Orde Baru yang terkenal sama KUT atau Koperasi Unit Desa, sampai sekarang yang udah mulai bertransformasi jadi koperasi digital. Nah, sekarang kita bahas UMKM. UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Mereka ini diklasifikasikan beda-beda berdasarkan seberapa besar omset atau kekayaannya. Biar gampang bayangin, aku kasih contoh yang nyata ya. Pertama, usaha mikro ini. Contohnya kayak warung mie ayam Bu Sari di Makassar. Modal awalnya misal 8 juta, tapi omset hariannya lumayan dan sekarang bayarnya aja udah bisa pakai kuris. Nah, kedua, usaha kecil ini contohnya kayak pas awal mula Kopi Kenangan, berdiri dari tahun 2017 dari satu gerai kopi kecil. Ketiga, usaha menengah. Nah, ini kelasnya udah lebih rapih, contohnya kayak perusahaan travel haji dan umrah di Makassar yang omsetnya udah miliaran dan bentuknya udah PT. Kalian tahu nggak sih keistimewaan UMKM yang paling keren? Mereka ini kebal krisis. Pas krisis moneter tahun 1997 atau pas pandemi COVID-19 kemarin, banyak perusahaan raksasa yang kolaps. Tapi anehnya UMKM malah jadi penyelamat. Mereka nyerap jutaan pekerja yang kena PHK dari perusahaan besar. Kenapa bisa gitu? Karena usaha mereka ini padat karya, tersebar di mana-mana, dan fleksibel banget. Di era digital sekarang, UMKM kita makin gila perkembangannya. Udah banyak banget yang melek digital, jualan di marketplace,
pakai fintech, sampai aplikasi akuntansi. Walaupun ya, tantangannya masih ada aja. Misalnya susah dapat modal karena banyak yang belum beklep. Laporan keuangannya kadang kecampur sama uang pribadi sampai harus saingan sama produk impor yang harganya miring. Nah, jadi kesimpulannya, koperasi dan UMKM itu bukan sekedar pelengkap, tapi mereka adalah fondasi yang asli yang menopang ekonomi rakyat Indonesia. Perekonomian kita itu tumbuhnya dari bawah, dari warung, dari bengkel, dan dari dapur-dapur masyarakat. Oke, mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.